Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kita kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan suri teladan bagi kita. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, kapan kita harus belajar dan kapan kita harus beribadah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya waktu itu merupakan nikmat dari Allah yang tidak akan pernah diulang. Waktu itu sejatinya akan terus berjalan maju dan tidak akan bisa diputar atau diperbaiki. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya? Karena seringkali manusia itu menjadi orang-orang yang merugi karena telah menyia-nyiakan waktu yang sudah disediakan oleh Allah. Bahkan Allah telah memperingatkan kepada kita di dalam firman-Nya surat Al-Asr 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi di dalam ayat tersebut telah jelas diterangkan bahwa manusia yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak mau berbuat kebajikan dalam hidupnya. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan dalam rangka kita mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah prioritas aktivitas dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi aktivitas yang paling penting. Contoh aja, misal kita mau mendekati ujian atau bisa dikatakan ujian sudah dekat, maka bagaimana kita bisa menyiapkan waktu yang cukup untuk belajar? Atau mungkin kita punya aktivitas ibadah, maka kita berusaha untuk menyiapkan waktu yang cukup untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menetapkan batasan waktu. Artinya ketika kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, itu hendaknya dikerjakan dengan tepat waktu. Tidak biasa untuk ditunda-tunda pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat jadwal kegiatan tentang apa yang kita lakukan dalam keseharian. Misal jam 4 pagi kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita baca Quran. Setelah kita baca Quran, mungkin kita belajar dan seterusnya. Jadi jadwal yang kita buat itu berusaha untuk kita tepati sendiri. Kemudian yang keempat adalah fokus terhadap sesuatu. Kalau kita punya banyak target di dalam hidup, maka hendaknya kita fokus kepada satu hal terlebih dahulu. Karena yang jelas tidak semua pekerjaan itu bisa diselesaikan secara sekaligus. Makanya itu secara bertahap. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas dalam beribadah. Beribadah itu merupakan prioritas dalam hidup kita. Kesadaran untuk
menjalin hubungan manusia dengan Allah adalah membantu kita untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk kita beribadah. Kemudian yang terakhir adalah diniatkan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Kalau kita berniat untuk memperbaiki diri, insya Allah kita akan menjadi baik. Hari ini haruslah lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik dari hari ini. Demikianlah anak-anak, mudah-mudahan kita bisa menggunakan, kita bisa meminit waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti akan menjadi manusia-manusia yang tidak merugi di dunia maupun di akhirat. Demikian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.